Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alusia Sawangan Sukendro dengan NIM 22520241002 dari kelas E Pendidikan Teknik Informatika Angkatan 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil web pembelajaran multimedia dengan judul Prinsip Segmentasi. Materi ini diambil dari buku Multimedia Learning Second Edition oleh Richard Meyer. Lebih tepatnya yaitu materi bab 9 Segmenting Principle, atau jika diterjemahkan, prinsip segmentasi. Jadi, prinsip segmentasi adalah salah satu dari 12 prinsip pembelajaran multimedia yang digagas oleh Richard Meyer. Dalam pembelajaran multimedia prinsip segmentasi ini, digunakan model pembelajaran inquiry-based learning, di mana proses belajar itu terarah dan terstruktur melalui penemuan dan eksplorasi. Dengan mendorong mahasiswa untuk aktif dalam mendapatkan pengetahuan, dengan menyelidiki dan mencari jawaban. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator dan pendamping, dengan memberikan bahan dan sumber daya untuk melakukan eksplorasi, serta memberikan panduan dan umpan balik selama proses pembelajaran. Untuk capaian pembelajarannya yaitu, mahasiswa mampu memahami konsep prinsip segmentasi untuk dapat mengimplementasikan ke dalam pembelajaran multimedia secara tepat dan sistematis. Jika dikaitkan dalam revisi taksonomi Bloom, itu menggunakan level C2, yaitu level understand atau memahami, yang masuk ke dalam ranah knowledge atau pengetahuan. Dan juga masuk ke dalam level C3, yaitu level apply atau mengaplikasikan, yang masuk ke ranah skill. Lalu juga untuk kalimat secara tepat dan sistematis, ini masuk ke ranah attitude atau sikap mahasiswa dalam mengerjakan atau mengaplikasikan pemahaman mereka mengenai prinsip segmentasi. Sekarang kita masuk ke demo web pembelajaran multimedia prinsip segmentasi. Sebelum membuka web melalui link yang sudah tersedia, itu pertama-tama kita harus ke aplikasi SAM Control Panel terlebih dahulu untuk menyalakan modul Apache dan MySQL. Karena di sini terdapat fitur sign up dan login, jadi membutuhkan database. Nah, selanjutnya kita masuk ke web pembelajaran multimedia dengan mengetikkan link ini. Jadi di sini saya menggunakan host lokal atau localhost milik SAM. Kita enter. Nah, jadi halaman pertama yang akan muncul yaitu halaman sign up dan login. Jika belum memiliki akun, maka pilih fitur sign up. Namun, jika sudah memiliki akun, pilih fitur login. Di sini kita coba untuk sign up atau mendaftar terlebih dahulu. Dengan mengisikan nama lengkap, email, username baru, dan password. Jika sudah terisi semua, kita pilih tombol sign up. Di sini terdapat pop-up pemberitahuan bahwa pendaftaran berhasil. Kita enter saja. Nah, jadi ini adalah halaman pertama dari web pembelajaran multimedia prinsip segmentasi, yaitu halaman home atau beranda. Sebelumnya di sini terdapat 7 halaman total. Yang pertama ada home yang sedang ditampilkan, lalu ada halaman pretest, ada halaman materi, ada halaman post-test, ada halaman tugas, ada halaman referensi, dan yang terakhir ada halaman about. Yang pertama di sini halaman home berisi judul
Dan di sini juga terdapat capaian pembelajarannya. Setelah itu, kita ke halaman yang kedua, yaitu pretest. Jadi, sebelum masuk ke soalnya, di sini terdapat halaman awal sebagai pengantar yang menjelaskan secara singkat apa itu pretest kepada mahasiswa. Terdiri dari 10 soal pilihan ganda untuk mengobservasi sejauh mana mahasiswa mengetahui materi prinsip segmentasi. Kita coba untuk mulai mengerjakan soal. Nah, jadi ini ada halaman untuk mengerjakan soal yang terkait atau terembed dengan link Google Form. Di sini bisa diisi nama lengkap, dan email. Kita coba untuk mengerjakan soal. Nah, jika semua jawaban sudah terisi, kita coba untuk mengirim. Di sini terdapat halaman skor yang masih terhubung atau terembed juga dengan link GiveForm atau Google Form. Skor bisa dilihat dengan memilih tombol ini, namun nanti akan berganti tab. Ya, ini adalah poinnya. Tadi karena mengerjakannya hanya coba-coba, jadi yang benar hanya satu. Di sini juga bisa direview mana jawaban yang benar. Kita lanjut ke halaman materi. Nah, pada halaman materi ini berisi 3 bab. Yang pertama ada bab introduction, yang kedua ada bab research, dan yang ketiga ada bab implication. Yang pertama kita coba untuk buka halaman introduction. Ya, jadi ini adalah materi dari bab introduction. Ini sekilas saja gambaran dari isi materinya. Kita coba lanjut ke bab kedua, yaitu research. Jadi di sini materi ini terlink atau terembed juga dengan link dari Canva untuk menampilkan presentasi dari materi. Ini untuk materi bab kedua, yaitu research. Kita lanjut ke bab ketiga. Ya, ini untuk materi dari bab terakhir, yaitu implication. Nah, selanjutnya kita ke halaman post-test. Jadi, post-test ini sama tampilannya dengan halaman pretest. Terdapat halaman awal untuk pengantar terlebih dahulu sebelum masuk ke soal. Soalnya juga terdiri dari 10 soal pilihan ganda yang bertujuan untuk pemahaman mahasiswa dalam mempelajari materi prinsip segmentasi yang sudah disajikan sebelumnya. Bisa dilihat, tampilannya cenderung sama dengan halaman pretest. Yang berbeda di sini adalah soal dan jawaban itu diacak. Jadi untuk menghindari mahasiswa menghafal jawaban. Kita lanjut ke halaman tugas. Nah, untuk penugasan di sini bertujuan untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam menerapkan prinsip segmentasi yang sudah dipelajari. Di sini juga terdapat halaman awal sebagai pengantar. Nah, perbedaannya di sini adalah terdapat tombol untuk melihat deskripsi dan contoh tugas. Jika dibuka, akan menuju ke tab yang menampilkan deskripsi serta contoh penugasannya sebagai acuan mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, terdapat tombol upload yang berfungsi untuk mahasiswa jika akan mengupload tugas. Nah, jika dibuka akan menuju ke halaman baru, yaitu halaman Google Form yang digunakan mahasiswa untuk mengupload tugas. Di sini bisa diisi nama lengkap, dan juga email.
Oh iya, sebelumnya email di sini dapat berfungsi sebagai tempat guru dalam memberikan feedback bagi mahasiswanya, baik dalam pengerjaan soal maupun dalam penugasan. Jadi feedback dari guru itu dapat dikirimkan ke email mahasiswa yang sudah dicantumkan saat mengupload tugas. Kita coba untuk mengupload sembarang saja karena hanya untuk contoh. Ya, jika sudah terisi semua, baik nama, email, maupun file yang akan diunggah, itu kita pilih tombol kirim. Nah, jika sudah seperti ini, berarti tugas itu sudah berhasil diupload. Selanjutnya kita ke halaman referensi. Jadi halaman referensi ini berisi beberapa link untuk menjadi pendukung wawasan mahasiswa mengenai materi prinsip segmentasi. Di sini terdapat 4 link. Yang pertama ada link YouTube, kedua website, ketiga e-book, dan yang terakhir jurnal. Jika kita coba untuk membukanya, ini akan menuju ke referensi-referensi yang sudah disediakan. Contohnya ini, video YouTube sebagai referensi mahasiswa. Selanjutnya ada link website. Lalu di sini juga ada link e-book. Dan ini ada link jurnal. Nah, yang terakhir kita menuju ke halaman About. Jadi halaman About ini berisi mengenai penjelasan singkat tentang websitenya dan juga tentang pembuat. Di sini juga terdapat kontak, yaitu email dan Instagram dari pembuat. Nah, jadi kontak yang tersedia di sini dapat digunakan mahasiswa sebagai penghubung atau kontak person ke pembuat. Bisa jika ingin mengirimkan kritik, saran, ataupun pertanyaan. Jadi sekian demo untuk web pembelajaran multimedia prinsip segmentasi ini. Saya akhiri demo ini dengan logout dari akun. Di sini akan muncul pop-up pemberitahuan apakah yakin ingin keluar. Jika dipencet cancel, maka tidak jadi. Namun jika dipencet OK, maka akan keluar dari web. Nah, untuk database yang saya gunakan sebagai database untuk sign up dan login, itu saya menggunakan web phpMyAdmin. Di sini terdapat dalam database bernama db_pbm dan menggunakan satu tabel yaitu sign up. Nah, dalam tabel sign up ini ada kolom nama, email, username, dan password. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan mengenai program. Di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code untuk membuat webnya dan menggunakan bahasa PHP serta HTML. Untuk bahasa yang utama yaitu PHP. Nah, di sini total ada 19 file dengan 2 file HTML dan sisanya itu file PHP. Yang pertama ada file koneksi untuk menyambungkan ke database di localhost. Yang kedua ada file tes koneksi untuk mengetes saja apakah koneksinya berhasil atau tidak. Lalu ada file loader, ini untuk file yang menampilkan animasi loading. Lalu ada file awal, ini untuk menampilkan halaman sign up dan login. Selanjutnya ada file sign up untuk sign up atau mendaftar. Di sini juga terdapat stylingnya. Selanjutnya ada file login untuk login. Di sini juga terdapat stylingnya. Lalu ada file home atau file beranda untuk menampilkan halaman awal. Jadi pada hampir semua file, khususnya file yang menampilkan suatu halaman, itu terdapat styling tersendiri, seperti ini. Selanjutnya ada file post test. Lalu ada file soal untuk post testnya.
yang mengelink atau embed dengan link Google Form pada bagian ini menggunakan iframe, dan di sini ada link Google Form yang terkait. Lalu ada file materi. Selanjutnya ada file dari bab pertama materi, yaitu introduction. Di sini juga linknya terkait atau embed dengan link dari Canva untuk menampilkan presentasi materi menggunakan iframe juga. Dengan link ini. Lalu ini ada file untuk materi dari bab 2, yaitu research. Dan bab 3 yaitu implication. Selanjutnya pada file pretest, di sini cenderung sama dengan file post-test. Juga linknya tertaut atau terembed pada file soal dengan link dari Google Form. Selanjutnya ada file tugas. Di sini juga ada link dari Google Form untuk upload tugas, dan ada link dari file untuk menampilkan deskripsi serta contoh penugasan. Selanjutnya ada file referensi. Di sini terdapat beberapa link referensi, mulai dari link YouTube, link web, link e-book, serta link jurnal menggunakan ini, dan menggunakan target blank agar saat dipilih itu akan tampil pada tab baru. Lalu ada file about. Di sini terdapat penjelasan mengenai website dan mengenai profil pembuat. Di sini juga ada link email dan link Instagram. Dan yang terakhir ada file logout. Untuk logout dari akun yang sudah masuk ke dalam web menggunakan session start dan session destroy. Dan jika berhasil logout, itu akan menuju ke halaman loader. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai ke-19 file untuk membuat web pembelajaran multimedia prinsip segmentasi ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.